Presiden Jokowi akan menandatangani peresmian kawasan ekonomi khusus Lido dalam beberapa saat lagi. Gubernur Jawa Barat, Chairman MNC Group. Kami persilakan, Pak. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan demikian kawasan ekonomi khusus Lido telah diresmikan. Baik pemirsa, ini sudah resmi kawasan ekonomi khusus Lido telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, dan sesaat lagi kita akan menyaksikan penandatanganan peresmian KEK Lido. Maksud kami sudah ditandatangani dan secara resmi sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Dan ini jika diperhatikan pemirsa, pemandangan yang berada di depan kita saat ini adalah venue yang khusus nantinya untuk pengadaan live music ataupun konser dengan pemandangan langsung Gunung Salak. Dengan diresmikannya kawasan ekonomi khusus Lido ini tentunya sudah secara resmi dapat beroperasi. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan pemirsa, bahwa dengan dibangunnya kawasan ekonomi khusus Lido ini tentunya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional ke depan dengan sejumlah benefit yang dihasilkan ke depannya, yaitu menambah pemasukan pajak dan juga peningkatan investasi yang berkelanjutan serta pembukaan lapangan kerja. Dan akhirnya nih Mas Jose, diresmikan juga nih kawasan ekonomi khusus Lido yang
Kalau dari kacamata Mas Jose tentunya kan memang perfilman begitu ya Mas ya. Mudah-mudahan aja Movie Land ini bukan hanya nantinya sebagai set prop untuk TV base begitu. Karena kalau tadi kita lihat ini kan lokasinya besar sekali. Sayang begitu ya Mas ya kalau hanya diperuntukkan untuk TV base. Tapi kalau tadi kita atau beberapa waktu yang lalu kalau saya dengar memang arahnya itu memang nanti ke depannya bisa seperti Universal Studio yang di Amerika Serikat, yang mudah-mudahan memang bisa diimplementasikan seperti itu. Ini kalau Mas Jose melihatnya gimana nih Mas? Universal Studio, jadi kalau gini, ada persoalan kalau di Amerika tuh justru sebenarnya udah terlalu mahal on location. Mereka nggak, syuting di Amerika udah terlalu mahal on location gitu. Apalagi izin-izin sangat-sangat sulit membuat syutingan. Makanya mereka hampir kebanyakan membuat itu di studio gitu. Bahkan Jurassic Park itu hutannya itu dalam studio gitu kan. Jadi itu mereka sudah seperti itu melihat industrinya gitu. Nah, kebutuhan kita sampai seperti Universal Studio itu nggak tahu deh gitu ya. Maksudnya apakah sudah segitunya? Sebenarnya sih yang penting kalau saya melihat dari event ini adalah dua gitu. Satu, melihat Pak Haritanu sebagai pengusaha yang mau involve, mau investasi, mau mengembangkan industri pertelevisian dan perfilman, itu menjadi satu hal yang sangat luar biasa. Betul. Kemudian kedua adalah saya berharap yang luar biasa bagusnya dengan konsep ke depan. Ada yang untuk Movie Land, ada yang untuk theme park, ada yang untuk technopark, ada yang kawasan untuk musik, ada kawasan untuk otomotif, semuanya komplit dan ini akan mengerem masyarakat kita yang ingin keluar negeri untuk berwisata. Saya kira bagus dan ya kalau bisa ini cepat diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya sehingga kita nanti bisa nonton konser musik atau kayak Hollywood, semuanya ada di sini semuanya. Teman nonton Coachella, semuanya ada semuanya. Kalau dulu ada Woodstock, kan udah disiapin. Harapannya ini akan sesuai. Ya tentu saja kalau dari si kesempatan kerja 30.000 lebih yang akan bisa bekerja langsung di sini, kan gede banget. Yang tidak langsungnya pasti lipat 4, lipat 5. Kapan Pak mulai bisa dinikmati masyarakat? Ya ditanyakan ke pemiliknya kan. Sudah saya sampaikan secepat-cepatnya bisa diselesaikan akan lebih baik karena ini barang baru lah untuk negara kita, barang baru dalam satu kawasan yang sama. Ya. Soal 20 Pak, banyak pemain yang pemain 20 yang pemain 20 yang kecewa karena gagal bermain Pak. Nah itu bagaimana pesannya Pak? Saya masih menunggu Pak Erick Thohir. Nggak tahu tadi malam sudah datang atau belum. Kalau sudah akan saya undang. Tapi ada rencana ketemu langsung sama timnas Pak? Ya Pak? Akan ketemu langsung sama pemain? Belum. Pak, terkait dua gubernur Pak yang berbeda pandangan tentang Israel dengan Bapak itu ada sanksi nggak Pak? Apanya? Ada dua gubernur kan Pak ya, yang terkait pandangannya berbeda dengan Bapak terkait Israel. Ya ini kan ada sanksi nggak Pak? Ini negara demokrasi. Yang paling penting jangan dicampur adukan. Saya sudah sampaikan kan. Jangan dicampur aduk, ada wilayah politik, ada wilayah olahraga. Tapi Bapak menegurnya nggak Pak? Sanksi dari FIFA nanti gimana? Antisipasi sanksi? Ya itu nanti yang setelah saya ketemu Pak Erick seperti apa. Rencana kapan bertemu Pak Erick Pak? Cukup ya. Yang belum tahu, sudah datang atau belum tadi malam atau tadi pagi. Katanya kalau sudah datang langsung akan melaporkan ke saya. Pak, soal BNPT Pak katanya udah ada namanya di kantong Bapak.
Kepala BNPT. Pak. Sudah. Siapa Pak? Nanti. Pelantikannya kapan Pak? Minggu depan. Sama Menpora juga apa atau gimana Pak? Minggu depan. Sama Menpora ya Pak? Minggu depan. Terima kasih Pak. Ada apa namanya Pak? Lihat lagi. Ya ditanyakan ke Bu Menkyu sama Pak Mahfud. Ya. Pak, tapi langkah Pak Mahfud itu udah benar atau keliru? Terima kasih Pak. Ya baik pemirsa, itu tadi sejumlah pernyataan yang kita dengar bahwa Presiden Jokowi mengapresiasi bagaimana luas dan juga keindahan lokasi di kawasan ekonomi khusus Lido yang dapat beroperasi dalam waktu dekat. Dan tentunya ini seperti yang kita nantikan juga pemirsa, harapannya ketika ini nanti beroperasi tentunya bisa mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan menjadi one stop entertainment di mana ini bisa dimanfaatkan sebagai tempat untuk kita menyaksikan bagaimana proses pembuatan film dan juga menonton live music ataupun konser dengan suasana yang sejuk begitu pemirsa. Dan kedepannya ini diprediksi dapat menyerap tenaga kerja. Bahkan lebih dari 3.000 tenaga kerja yang dapat dipekerjakan di sini. Bahkan ini bisa berkali-kali lipat ke depannya. Ini tentunya menjadi suatu harapan baru juga bagi kita, masyarakat Indonesia, untuk melihat bagaimana nantinya pergerakan ekonomi ini bisa berjalan dengan maksimal. Dan secara resmi kawasan ekonomi khusus Lido ini sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Yang tadi juga kita lihat bersama berada di lokasi dengan Executive Chairman MNC Group, Hari Tanu Sudibyo. Dan tadi juga ada Executive Chairwoman MNC Group, Ibu Liliana Tanu Sudibyo, dan juga Wamen Parekraf Angela Tanu Sudibyo. Yang tadi dalam bentuk peresmiannya sendiri, tadi memang kita lihat Presiden Jokowi bersama dengan beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju. Ada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, ada Bambang Susatyo sebagai Ketua MPR, dan juga ada Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri BPN Hadi Cahyanto, dan tadi juga hadir di lokasi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dan saat ini Presiden Jokowi terlihat meninggalkan lokasi kawasan ekonomi khusus di Lido, Bogor, Jawa Barat. Baik, pemirsa, kita masih akan membahas lagi bagaimana bangkitnya industri perfilman Indonesia, apalagi tadi kalau kita melihat ada beberapa spot yang dapat dimanfaatkan sebagai lokasi syuting, ada TV base dan juga ada movie base gitu. Ini masih dengan narasumber yang masih berada di studio.